Guys, justru pasal baru ini angin segar sih buat di pihaknya Niki. Angin segar sih. Aib apa sih yang ditutupin sehingga begitu takutnya ada aib? Aib apa? Aduh, ini semakin seru sih, seru banget ini pasti persidangan ini. Aib mengaib, aib mengaib, aib mengaib. Ada terbuka nanti semuanya. Siap-siap pasang ring jantung ya Anda. Kira-kira teman-teman percaya nggak kalau saya katakan ternyata setelah saya cermati lebih dalam ya, justru di dalam kasusnya Nikita Mirzani, penyidik dan jaksa itu cukup tepat dalam menerapkan pasal yang didakwakan. Coba kita analisa bareng-bareng ya. Kita fokus ke dua pasal utama guys, yaitu pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP. Bunyinya kurang lebih begini guys. Setiap orang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan ancaman akan mencemarkan nama baik atau membuka rahasia atau aib agar orang itu menyerahkan barang atau uang dapat dipidana. Jadi secara garis besar ya, dua pasal ini punya substansi yang senada, yaitu pemerasan. Tapi senjatanya bukan pisau atau kekerasan fisik, melainkan ancaman membongkar aib, mencemarkan nama baik, atau merusak reputasi dari korban. Jadi korban menyerahkan uang itu bukan karena takut terluka, tapi karena takut martabatnya runtuh. Dan kalau kita telah guys, ini menjelaskan logika ya kenapa Reza Gladys mau menyerahkan uang 4 miliar rupiah. Karena mungkin ya bisa saja dia merasa akan hancur reputasinya sebagai dokter jika aib itu dibuka ke publik. Jika tadi saya mengatakan bahwa jaksa cukup tepat dalam menerapkan pasal kepada Nikita Mirzani, kemungkinan besar guys, saya akan mengatakan bahwa jaksa sangat idealis dan objektif kalau saja jaksa mau menggali lebih dalam. Sebenarnya nih, apa sih aib yang ditakuti Reza Gladys itu? Kalau ternyata ya, ancamannya itu objeknya adalah skincare yang diduga tidak sesuai dengan aturan BPOM. Maka pertanyaannya bukan lagi cuma, apakah Nikita Mirzani memeras? Tapi juga guys, apakah Reza Gladys menyembunyikan tindak pidana lain? Kenapa? Ya karena kalau yang ternyata ditutupi itu adalah pelanggaran hukum guys. Maka penyerahan uang 4 miliar itu bisa ditafsirkan sebagai bukan hasil dari pemerasan, tapi hasil dari pemufakatan diam-diam untuk menutupi kejahatan. Dan ini membuka pintu ya untuk menggunakan pasal 55 ayat 1 KUHP. Jadi di pasal itu dikatakan bahwa barang siapa melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana. Tapi tentu saja dalam perkara yang lain ya. Nah, di sini jaksa bisa mendalami ya sebenarnya apakah Reza Gladys hanya korban murni dari dugaan pemerasan, ataukah justru Reza Gladys adalah pihak yang aktif membayar agar rahasia gelapnya tidak terbongkar. Ingat ya, kita semua pasti punya aib guys. Tapi kalau aib itu melawan hukum ya, dan seseorang membayar supaya aib itu tidak terbongkar, maka unsur pemerasan patut dipertanyakan ya. Jangan-jangan justru ini adalah transaksi haram ya secara diam-diam. Atau dalam istilah hukum itu pemufakatan jahat guys untuk menyembunyikan pelanggaran. Jadi guys, ini bukan sekedar Nikita Mirzani versus Reza Gladys, tapi tentang bagaimana kita memahami hukum, logika, dan kebenaran secara menyeluruh. Kira-kira kalau teman-teman jadi jaksa penuntut umum di kasus ini, apakah yang akan kalian gali terlebih dahulu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Seperti di video yang saya unggah kemarin malam, diduga bahwa DRG dan suami kemungkinan besar juga akan ditetapkan menjadi tersangka. Jadi ada istilah aib yang disembunyikan oleh pihak DRG. Dan akhirnya memberikan uang tutup mulut kepada Nikita Mirzani untuk tidak membuka aibnya tersebut. Dan ada beberapa komentar yang perlu kita bahas. Yang pertama, jadi kalau jaksanya netral dan lurus, laporan DRG bisa jadi senjata makan tuan. Tapi aku masih berharap di perdatanya, kalau diputuskan itu merupakan perjanjian akan lebih mudah. Kemudian dibalas, betul, aibnya apaan tuh? Kan gitu yang menjadi pertanyaan.
Nanti dalam persidangan, DRG akan diberikan pertanyaan, aib apa yang kamu sembunyikan? Sehingga akhirnya kamu memberikan uang tutup mulut kepada Nikita Mirzani dengan jumlah yang nggak main-main, yaitu sebesar 4 miliar rupiah. Walaupun diduga uang sebesar 3,4 miliar itu sudah diambil kembali oleh pihak DRG. Jadi yang masih ada di pihak Nikita Mirzani karena kemungkinan besar sudah dihabiskan itu hanya sebesar 600 juta rupiah. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh para pembenci Nikita Mirzani selama ini yang mengatakan bahwa Nikita Mirzani itu memeras sebesar 4 miliar rupiah. Senjata makan tuan sih ini, harusnya lawyernya RG sudah bisa membaca arahnya kemana. Kalau udah di titik ini, jadi buah si malakama. Mundur kena, maju pun kena. Kalau pasal yang ditujukan tidak terbukti, apakah masih bisa dipidana? Atau apakah harus ada pengusutan baru? Kemudian direspon, kalau jaksa mau usut aib itu dalam tanda kutip, jaksa bisa membuat sprindik baru. Sangat gampang untuk dimengerti penjelasannya, Bang. Si DRG yang mencari dan menelpon. Kalau memang nggak ada apa-apa, biarin aja. Emang Nikita Mirzani dari dulu memang begitu. Intinya ngapain takut kalau tidak ada apa-apa. Kemudian ada berita yang hot. Ini soal barang bukti yang ditahan oleh pihak penyidik terkait kasus pidana dari Nikita Mirzani. Mobil barang bukti Nikita Mirzani yang dipakai untuk menjemput duit pemerasan sebesar 5M. Dari judulnya saja, sepertinya ini keliru. Mobil barang bukti Nikita Mirzani yang dipakai untuk menjemput duitnya. Bahwa Nikita Mirzani itu tidak punya mobil seperti ini. Tidak ada mobil pribadi dari Nikita Mirzani yang mereknya ini. Kemudian yang dipakai untuk menjemput, bukankah pihak DRG memberikan uang itu lewat cash, yaitu sebesar 2M. Dan yang kedua lewat transfer bank sebesar 2 miliar rupiah. Bagaimana bisa ada barang bukti mobil yang katanya dipakai oleh Nikita Mirzani untuk menjemput duit pemerasan? Dan di sini ada yang salah juga nih. Katanya Nikita Mirzani menggunakan mobil itu untuk menjemput duit. Padahal DRG tidak pernah berhubungan dengan Nikita Mirzani. Bagaimana bisa Nikita Mirzani dijadikan objek untuk menjemput uang tersebut? Kemudian soal pemerasan 5M. Bukan 5M, Pak, tapi 4 miliar rupiah. Ini lawak banget, ya Allah. Sejak kapan Amin Nikita Mirzani punya mobil seperti ini? Pak, jangan ngarang, Pak. Ini masih suasana lebaran potong sapi, Pak. Jangan ngelawak. Kok dijemput? Katanya ditransfer. Lawak banget Konoha ini. Seperti lagi ngelawak. Nikita di dalam penjara aja bisa beli Alphard hybrid. Ya kali naik Expander. Jadi mobil yang disita itu mereknya Expander. Dan netizen mengatakan bahwa Nikita Mirzani tidak pernah punya mobil yang mereknya Expander. Mana ada pemeras dan diperas teleponan sambil ketawa-ketawa. Ya ianya sambil nangis-nangisan. Yang benar itu si DRG dalam keadaan tertekan, nangis, marah, kecewa, tapi malah ketawa-ketawa pada saat ngobrol dengan Mail. Bagaimana bisa? Dan pada akhirnya pasal pemerasan disertai ancaman kekerasan itu hilang dan diganti dengan pasal yang lain. Udah gitu kan, udah dibalikin tuh uang, masih saja buat bukti-bukti palsu. Itu aja transfer, sisanya diambil Mail, dan itu pun masih kurang. Kapan nih kita ngambil langsung? Nggak pernah tuh. Dia yang nyari sendiri, dia yang mau-maunya aja mau bayar. Nyicil kok pemerasan. Setelah setahun kabarin saya ya biar saya perpanjang. Bagaimana bisa itu dikatakan sebagai pemerasan?